sebelum di sini harus dipikirkan dulu, sebab di sini tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Di sini cuma nata sandalnya pasien. Di sini hanya jadi orang yang berguna untuk umat, itu saja. Pekerjaannya pun bukan sesuatu hal yang luar biasa, hanya pekerjaan yang membantu orang lain. Itu yang menjadi pokok utama kita, seperti nata sandal pasien. Jadi kalau masih punya rasa malu, gengsi, kalau di sini nggak akan betah, karena di sini tugasnya membantu umat. Terus di sini harus ada kewajiban untuk minimal 2 tahun. Kalau hanya sebentar tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga, semuanya gratis, tidak tanggung. Tetapi kalau kesini harus ada izin-izinnya. Jadi mulai dari ini sakitnya udah lama, Ustaz. Lihat, dilihat dari mukanya sudah kelihatan. Kenapa dari ampas? Sering sakit-sakitan jadi enggak? Sering sakit-sakitan. Ibu ini lambungnya sakit. Orang kalau sakit bagian lambung, perut, sudah sering saya terangkan bahwa itu akibat penyakit karena ada yang menempel. Jadi penyakit itu ada 3, karena air, jadi menempel karena sihir. Menempel itu jin menempel karena kesalahan sendiri, bukan dari orang. Jin menempel karena kesalahan. Ini pentingnya belajar ilmu fikih. Bagaimana cara bertoharoh yang baik, bagaimana cara bertoharoh yang benar. Itu nanti akan menentukan. Orang kalau sakitnya di bagian badan depan, itu pasti ada hubungannya sama pikiran. Toh, dia itu sakit di bagian jantung, paru-paru, sesak nafas, entah itu bagian lambung, itu pasti hubungannya sama pikiran. Pasti ada hubungannya sama pikiran. Karena apa? Jin itu pastinya dari rambut terus ke aliran darah. Orang itu jantungnya dia nggak akan ada masalah kalau nggak pikirannya nggak kena masalah. Kalau sedang kena masalah, kaget, susah, jantungnya serangan jantung. Orang sesak nafas itu dimulai dari pikirannya. Pikirannya susah ya badannya sesak. Orang kalau emahnya susah, pasti dia tuh saat tidur bingung, susah, was-was, nggak jenak uripnya, lambungnya sakit. Ini sudah pasti. Sudah saya terangkan dulu kali tadi. Sebab yang mengatakan ini bukan saya. Jadi kalau belajar kitab Habatun Sauda, pengobatan Nabi, itu diterangkan ada berbagai macam penyakit. Dokter kan taunya sekarang. Penyakit seperti ini sudah diterangkan dari dulu. Dibantu dulu di ruqyah. Setelah di ruqyah, bacakan zikir supaya batinnya tenang. Coba pegang. Panas dadanya. Matanya terpejam, tarik nafas dan dirasakan. Makanya juga ya. Ini susah terus loh. Mikirin apa? Mikir apa? Kenapa anaknya? Tunggu. Penting hati ini ditenang nih. Awak cuy urip iku tinggal nglakoni. Jayane niku ceritane wis diatur karo Gusti Allah. Jadi awak cuy ini tinggal nglakoni ceritane suka pangeran. Wayahe nampa ngene ya pancen ngene. Kayak susah ya sabar, kayak seneng ya syukur. Mergo awak dhewe supaya wayang niku. Sedayane jatuh kalih jalan. Kula nggih ngoten. Aja dikira aku nggak tahu kena masalah. Masalahku ya wah. Cuman kalau ada masalah ya ini memang sudah diatur oleh pangeran loh. Diatur jalanku ya kudu ngene.
penting kita berusaha, yang penting hatinya tenang, sabar, ikhlas, terima yang pandung. Oke, jadi ya, oke, wirid no, oke, ketika wirid yang penting pasrah. Kalau kita Allah senang, kalau urut sekali. Kalau itu sampai sehat terus, sampai sedih, sampai sakit, semua itu sampai diri. Ya, moga diri ya, sabar ya. Insyaallah tidak apa-apa. Enggak. Siap. Diri jangan. Ini kan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Bangkalan, Madura. Masya Allah. Padahal saya dulu banyak belajar itu jadi santri kalem. Pertama di Pondok Tempuran saya, terus di tempat saya Khona Khalil, pernah juga di Batu Ampar saya di sana. Iya. Bahkan dulu tuh pertama kali mendapatkan ijazah Asma Sungai Raja itu saya di Batu Ampar saya. Di tengah laut itu ada makom di tengah laut. Itu ya di sana. Sebenarnya kalau bisa dibilang Madura itu sebenarnya adalah guru dari daerah sini Jawa. Karena guru-guru kita itu banyak sanadnya yang berasal dari Madura. Sekarang malah banyak yang Madura ke sini. Masya Allah. Saya sukanya satu orang Madura itu, yang terutama di bagian daerah Pamekasan itu, sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah, sangat-sangat mencintai. Apalagi kalau pas di musim hari kelahiran baginda Rasulullah itu, ramai sekali di sana. Saya dulu di sana gitu. Itu ciri khasnya. Ya tentunya sangat mencintai Habib lah. Monggo. Namanya siapa ini? Siapa? Siap. Kamu sampaikan. Siap. 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 Sebenarnya setiap masalah yang menimpa diri kita itu untuk lebih menguatkan batinnya, untuk lebih menjadikan diri kita lebih kuat. Karena terkadang ada sesuatu hal yang kita terima itu tidak, kita rasakan itu tidak enak, tapi sebenarnya itu adalah hal yang terbaik di diri kita. Terkadang kita merasakan hidup saya kok berat, itu supaya diri kita lebih kuat ketika menghadapi setiap cobaan-cobaan yang akan datang. Saya dulu ketika masih kecil, orang tua saya itu sakit. Saya rasakan hidup kok berat sekali. Orang tua saya sakit. Terus setelah itu untuk makan pun saya susah dan lain sebagainya. Tetapi semuanya saya nikmati, saya syukuri. Dan ternyata memang ketika saya sudah rumah tangga, saya sudah dewasa, semuanya itu terbalik menjadi seperti sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi yang kita rasa itu sesuatu hal yang tidak enak, bisa jadi itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Karena memang setiap manusia itu akan diuji dengan kehidupan. Setiap manusia akan diuji dengan kehidupan. Yang penting kita lebih kuat, lebih sabar. Itu yang menjadi tujuan utama. Siapa yang tidak diuji? Baginda Rasulullah SAW yatim dari mulai kecil, dihina dan selalu dihina. Wanu Ali Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, siapa yang hidupnya tidak diuji ketika nantinya menjadi orang besar? Semuanya diuji dulu. Semuanya diuji dulu. Karena ujian itu menjadikan diri kita lebih kuat. Jika kita diuji
jangan berusaha untuk meminta hujan itu hilang, tapi mintalah diberikan kekuatan untuk kita lebih kuat menghadapi hujan itu yang paling utama. Maka Ustaz, kalau beliau diamalkan 41 hari, sholat-sholatnya, salawatnya, salawat muridatnya, tapi yang pertama dengan mandi. Mandi itu kalau di pondok pesantren memang tata caranya adalah mandi. Setelah mandi, sholat taubat, sholat jamaah. Nanti diminum madunya. Madu itu habatun sauda, adalah obat yang paling mustajab itu di madu ya. Nanti kita pakai nasi. Monggo Ustaz. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati was sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Dan makan ya 41 malam dibaca 1000 kali setiap malamnya, istiqomah 41 kali sehari khusus ya. Kalau berpuasa bila harus boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau berpuasa insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang Anda sendiri bisa merasakan kalau dengan berpuasa. Kalau disambung dengan tapa pedem ataupun dengan tapa gantung itu lebih mustajab lagi. Dalam ini kata bapak itu bukan cari sakitan gitu ya. Bapak ada berhenti sakit-sakitan itu ya. Dalam gimana? Bismillah. Iya. Allah. Dirukyah dulu. Kita namanya. Namanya. Iya, nanti yang perlu untuk dipahami sebelum di sini harus dipikirkan dulu. Sebab di sini tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Di sini cuma nata sandalnya pasien. Di sini hanya jadi orang yang berguna untuk umat itu saja. Pekerjaannya pun bukan sesuatu hal yang luar biasa, hanya pekerjaan yang membantu orang lain. Itu yang menjadi pokok utama kita. Seperti nata sandal pasien. Jadi kalau masih punya rasa malu, gengsi, kalau di sini nggak akan betah. Karena di sini tugasnya membantu umat. Terus di sini harus ada kewajiban untuk minimal 2 tahun. Kalau hanya sebentar tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga, semuanya gratis, tidak tanggung. Tetapi kalau ke sini harus ada izin-izinnya. Jadi mulai dari izin dari desa, izin dari kepolisian. Sebab kita memang harus mengikuti aturan pemerintah. Coba nanti ngobrol dulu. Nanti paling kita bisa maju. Ikut dia dulu diterangkan sama siapa yang utamanya. Ikut dia sama Ustaz ya. Siapa namanya itu? Alhamdulillah. Umur berapa sampai? Umur 21. Mau silaturahmi sini sama saya ingin dia Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Dari mana ini? Dari Sidoarjo Pak ya. Sidoarjo.
yang nyuruh papa saya ke sini, yang suruh saya ke sini papa saya. Bapaknya di mana? Di rumah saya. Saya ke sini tuh gini, saya kan punya hal baru mulai sakit kan. Terus akhirnya nanti ke depannya saya akan mungkin sering begini atau menetap di sini karena nah sama papa kemarin suruh sampai ke sini, suruh campurannya sama terus pembutin. Ini kan panjenengan mau bangun usaha atau sedang membangun sebuah usaha. Iya, bisa. Jadi ketika seseorang ingin usahanya itu jaya, yang pertama rumah tangganya harus harmonis, Harmonis. tidak boleh sedikit komunikasinya harus bagus. Kita sudah berumah tangga, sudah bukan anak kecil lagi. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, jangan masalah kecil begitu terus. Nanti kalau sering bertengkar, usahanya nggak akan pernah jalan. Nah, karena kemarin sempat terjadi kasus seperti itu, makanya saya memutuskan untuk menyampingkan hal-hal yang membuat keluarga saya dan istri saya itu tidak sengit. Katanya justru istri saya sama mama saya ini kurang baik. Makanya saya sampaikan begini karena saya tahu panjenengan ini walaupun sudah berumah tangga, tapi sifatnya kayak anak-anak yang mohon maaf, yang laki-laki juga bisa nyeraten, ngayuh, yang perempuan juga kurang begitu bisa takdim pada keluarga. Ini penting, karena kalau masalah keluarga ini bukan kamu dan saya, tapi kita. Panjenengan ya dianggap adalah anak dan orang tua, saya mertua adalah ibu. Itu karena surganya suami ada di dalam itu. Tetapi yang megang itu harus panjenengan, bukan suami. Kalau megang yang suami nggak boleh, sampai surga saya itu di ibu saya harus berbakti sama ibu saya, itu nggak boleh. Yang megang itu harus istri. Yang dipegang suami itu apa? Suami harus sayang, harus takdim kepada istri, sebab yang mengayomi istri tanggung jawab tentang lahir batinnya, tentang kebahagiaannya itu suami. Jadi tidak boleh megang, wah saya itu harus tunduk sama ibu saya, istri saya kedua itu tidak boleh. Yang megang itu harus istri. Istri harus menyuruh suami atau bersaksi kepada mertua sebagai anak orang tua. Tetapi suami berkewajiban untuk menyayangi istri. Tidak boleh suami berpikiran istri itu kedua. Tidak boleh. Alhamdulillah, berarti yang mengajar kemarin juga sekarang ketemu Pak Gus Citra. Saya sekarang tahu harus itu kayak gini. Karena saya jujur saja, saya agak dilema juga. Saya mencintai mama saya mencintai istri saya. Jadi saya itu kadang-kadang kalau mereka istri dan bapaknya itu rasanya